Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, saya Artin dan teman saya Asyifa Ramantavia. Kami dari kelompok Salam. Nah, seperti biasa, kali ini kami akan menampilkan sebuah video makalah yang berjudul Konsep Akuntansi Salam dalam Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee. Nah, maka dari itu, simaklah video berikut ini. Baik, kali ini kita akan memasuki bab 1 pendahuluan dengan latar belakang. Perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Pada masa sebelum uang ditemukan, transaksi jual-beli dilakukan dengan tukar-menukar barang yang dinamai barter. Pada masa modern, kini perdagangan dilakukan dengan menukar sejumlah nominal uang yang dihargai kepada suatu barang. Menurut hukum Islam, transaksi akan dikatakan sah apabila terjadi akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang sama-sama sadar melakukan jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan secara kontan. Hadis riwayat Muslim. Maka, berdasarkan hadis ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan. Di era digital sekarang, kemajuan teknologi informasi memberikan ruang lingkup baru, salah satunya bagi dunia perdagangan. Pada awalnya, transaksi jual beli dapat dilakukan apabila penjual dan pembeli melakukan aktivitas saling bertemu untuk mencapai kesepakatan jual beli. Dengan majunya teknologi, dapat memungkinkan pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tidak bertemu. Perdagangan ini dapat ditemukan dalam transaksi jual beli online dengan istilah e-commerce. E-commerce sederhananya ialah pembelian dan penjualan suatu produk secara elektronik. E-commerce sendiri semakin berkembang dan banyak mendapat respon positif dari masyarakat. Sistem perdagangan modern ini sebenarnya sama dengan perdagangan biasanya, hanya saja diperdagangkan modern ini lebih menghemat waktu dan biaya. Di mata pembeli, dengan adanya e-commerce dapat memudahkan mereka untuk melakukan transaksi. Mereka mendapatkan akses untuk membandingkan produk di satu toko dan toko lainnya, sehingga hal ini dapat menghemat waktu dan biaya yang akan dikeluarkan oleh pembeli. Di mata penjual, dengan adanya e-commerce memudahkan mereka untuk memasarkan dagangan mereka. Pada umumnya, e-commerce sama saja dengan jual beli yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja terdapat perbedaan berupa tempat transaksi dan proses lainnya. Dalam pembelian online ini, pembeli diarahkan sistem atau aplikasi yang terdapat pada e-commerce itu sendiri, karena pada dasarnya penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda, sehingga melibatkan ekspedisi pengiriman barang yang disepakati penjual dan pembeli. Kegiatan muamalah ini menjadi topik menarik yang perlu dibahas. Bagaimana dalam Islam memandang penerapan jual beli secara online? Pada umumnya, belanja secara online dapat ditarik secara garis besar melakukan pemesanan terlebih dahulu, yang mana dalam hukum fikih muamalah dapat disebut sebagai akad salam. Sehingga dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk makalah yang berjudul Konsep Akuntansi Salam dalam Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee. 1.2 Rumusan masalah. Ada pula permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini ialah 1.
Bagaimana penerapan akad salam dalam jual beli online? 2. Bagaimana hubungan jual beli online terhadap BAI Salam? 1.3 Tujuan masalah. Bersumber pada rumusan masalah di atas, dapat dinyatakan bahwa tujuan dari penyusunan makalah ini untuk 1. Untuk mengetahui proses jual beli pada online. 2. Hubungan jual beli online terhadap BAI Salam. Bab 2 Pembahasan 2.1 Pengertian e-commerce. Aktivitas perdagangan yang terjadi dalam pasar digital sering disebut dengan e-commerce atau perdagangan elektronik. Loudon pada tahun 1998, e-commerce ialah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. E-commerce adalah suatu bentuk perdagangan elektronik yang memberikan transaksi antara perdagangan dan pembeli dengan jaringan atau terkoneksi dengan internal. Pada saat ini, e-commerce menjadi pasar dengan minat konsumen yang tinggi. Dengan akses internet, memudahkan pengguna untuk mengakses di mana saja dan kapan saja. Ini menjadi suatu keunggulan yang dimiliki pasar elektronik. Konsumennya hanya membutuhkan akses internet untuk melakukan pembelian suatu produk. Kegiatan ini dapat dilakukan tanpa batas waktu. Pembeli hanya perlu membuka marketplace, memilih produk, dan produk dapat dikirim ke alamat yang dituju. Dengan adanya e-commerce, konsumen mampu membandingkan produk dari satu toko ke toko yang lain tanpa perlu meluangkan waktu untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan akses internet tanpa batas dapat membantu konsumen membeli produk dengan asalnya dari tempat berbeda tanpa harus berkunjung ke tempat tersebut. Dari sisi penjual, dengan e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha mengembangkan bisnis mereka dapat mencakup pasar yang lebih banyak. Contohnya, perusahaan pengrajin tangan dapat memasarkan hasil kerajinan mereka pada konsumen di seluruh Indonesia tanpa harus membuka toko di tiap daerah. Transaksi jual beli online di Indonesia sendiri mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya pertumbuhan e-commerce. Bermunculan salah satunya Shopee dengan mudah dapat diakses masyarakat. Hadir dengan bentuk website dan aplikasi yang menyediakan berbagai penjual produk dari peralatan rumah tangga, alat-alat elektronik, otomotif, fashion, dan lain sebagainya. BAI Salam. Kata salam berasal dari kata at-taslim. Kata ini semakna dengan as-salaf yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Dimayuddin Juani dalam buku Pengantar Fikih Muamalah mengatakan bahwa BAI Salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli atau yang disebut dengan muslam dengan penjual atau muslam ilaihi. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam jual beli salam terdapat rukun dan syarat, yakni rukun salam ada 3, yaitu ada transaktor, yaitu al-muslim dan al-muslam ilaihi. Kedua, ada modal as-salam, dan yang ketiga ada syikhah atau akad. Syarat jual beli salam, yang pertama, objek jual beli salam harus jelas, dan yang kedua, sifat objek jual beli salam harus jelas. Yang ketiga, tarif atau ukuran objek jual beli salam harus jelas, dan yang keempat, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas. Dan yang kelima, yaitu asumsi uang muka yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.
2.3 Shopee, platform belanja online yang berkantor pusat di Singapura. Dari awal didirikan hingga sekarang, Shopee berhasil memperluas jaringan ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee didirikan dengan tujuan untuk menyediakan platform yang bisa digunakan oleh penjual dan pembeli. Shopee tampil dalam bentuk mobile yang dapat memenuhi kebutuhan aktivitas belanja manusia yang efektif dan efisien. Di Indonesia sendiri, nama Shopee mampu bersaing dengan marketplace lain yang ada di Indonesia dengan fitur-fitur yang menarik, program gratis ongkir, pilihan produk yang bermacam-macam. Banyak masyarakat Indonesia betah belanja dan berjualan di Shopee. Melakukan pembelian pada aplikasi Shopee dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dapat digunakan pada handphone atau pada komputer yang telah terhubung ke internet. Menggunakan layanan ini sangat mudah. Berikut paduan tentang cara transaksi pembelian pada marketplace Shopee. 1. Download aplikasi Shopee ataupun dapat mengunjungi website Shopee. 2. Pembeli mendaftar akun supaya dapat digunakan dan sebagai identitas nama pengguna di Shopee. 3. Pembeli memilih barang mana yang dibutuhkan. 4. Sebelum membeli, pembeli diharapkan mengecek kriteria apakah telah sesuai dengan dibutuhkan dan mengecek foto produk dan keterangan jumlah produk yang dijelaskan oleh toko online di Shopee. 5. Pembeli telah sesuai dengan produk tersebut akan memilih memasukkan produk tersebut ke keranjang yang telah disediakan di aplikasi Shopee. 6. Setelah selesai memasukkan barang yang diinginkan ke keranjang, pembeli dapat melakukan transaksi pembayaran. 7. Pembeli yang tidak yakin ingin membeli dapat meletakkan barang tersebut di keranjang dan dapat mengatur kapan ingin melakukan pembayaran saat barang masih tersedia. 8. Pembeli yang telah yakin ingin membeli barang tersebut akan diberikan forum, alamat tujuan dan nama penerima beserta nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang ke-9, setelah pengisian forum, pembeli akan diarahkan ke beberapa cara pembayaran yang diinginkan. Ke-10, setelah selesai melakukan pembayaran, pihak ketiga atau Shopee akan mengkonfirmasi pembayaran telah berhasil dan akan meneruskan ke penjual. Ke-11, penjual akan memproses mengemas barang dan mengirimkan barang ke alamat tujuan kembali. Dan yang terakhir, yang ke-12, barang dikirim sesuai formulir alamat dan barang yang sampai ke tangan pembeli. Proses transaksi berhasil. 2.4 Penerapan akad salam dalam jual beli online. Akad salam dapat diartikan jual beli di mana harga produk dibayarkan pada saat akad atau transaksi dan produk yang dibeli tidak ada atau akan diterima di waktu mendatang. Jual beli menggunakan akad salam diperbolehkan dalam syariat Islam sebab tidak ada kecurangan dalam akad tersebut. Walaupun barang yang dibeli tidak ada nama harganya, spesifikasi, jenis, dan ukuran telah ditentukan sehingga kedua belah pihak telah saling mengetahui. Hal ini selaras dengan kegiatan transaksi pada Shopee di saat membeli suatu barang terlebih dahulu untuk membayar belanjaan tersebut dan barang berlanjutan akan diterima kemudian hari. Jika transaksi yang dilakukan telah memenuhi syarat dan ketentuan, berarti transaksi tersebut sah. Penerapan akad salam yang dapat diterapkan pada Shopee ialah 1. Pembeli al-muslim. Pembeli di sini juga harus memahami hukum berakal dan balik serta mampu menjalankan akad. 2. Penjual atau muslim. Penjual juga harus memahami hukum berakal dan balik dan tidak dibolehkan melanggar janji. Setelah pembeli melakukan pembayaran, maka kewajiban penjual untuk menyiapkan barang yang dijual dengan sesuai kesepakatan. 3. Barang dagang atau objek muslimi fihi, barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli harus sesuai dengan kesepakatan ketika akad. Spesifikasi harus jelas. Dalam Islam, jika barang tidak sesuai dengan yang telah disepakati ketika akad, maka barang yang dibeli bisa dikembalikan kepada penjualnya.
Salah satu contoh transaksi jual beli pada akad salam ialah Shopee, di mana Shopee memberi layanan untuk transaksi penjualan dan pembelian. Layanan Shopee ini juga mempermudah para konsumen untuk melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah dan bertemu langsung dengan penjualnya. Tentunya dengan kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli sehingga tidak menimbulkan kecurangan dan membuat salah satu pihak merugi. Bab 3 Penutup. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam transaksi pembelian pada aplikasi Shopee yang sering digunakan terdapat akad salam. Transaksi dengan menggunakan akad salam juga menimbulkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Oleh karena itu, akad jual beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam karena akan mendapat keuntungan untuk kedua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian dari hasil video kami, saya Artin dan teman saya Asy Paramantapia mengucapkan terima kasih sudah menonton. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.